بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan. Kita masih bisa berkumpul kembali di rumah Allah. Kita bisa kembali untuk ngaji, berthalabul ilmi, membaca hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita senantiasa mempelajari hadis Nabi, kita mempelajari kehidupan Nabi, mudah-mudahan ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan dipertemukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ala man ahabba yaumal qiyamah. Nabi pernah bersabda, al-mar'u, sesungguhnya orang itu, yuhsyaru ala man ahabba yaumal qiyamah, akan dikumpulkan bersama siapa yang mereka cintai nanti pada hari kiamat. Jadi kalau pagi hari ini kita semangat menerjang dinginnya dinginnya waktu subuh, menerjang kabut yang tebal. Pagi ini kabutnya tebal Bapak Ibu, nggih? Lumayan ya, lumayan tebal ya. Maka mudah-mudahan dengan perjuangan kita semua menembus kabut, menerjang dingin untuk mengkaji kitab Syama'il Nabi, mempelajari tentang baginda Rasulullah, mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwasannya kita nanti Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu surga kita bisa dekat dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang itu Bapak Ibu surganya dekat dengan Nabi, kinten-kinten surganipun inggil napa cetek Bapak Ibu. Inggil, tinggi. Maka salah satu keberuntungan kalau misalkan orang itu ditakdirkan surganya itu bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena orang yang surganya dekat dengan Nabi, artinya orang tersebut surganya tinggi. Maka mudah-mudahan kalau doakan Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini
dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan surga kita nanti tinggi seperti atau minimal dekat dengan surganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Bab sebelumnya apa yang kita bahas? Baju ya. Kita membahas tentang baju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang membahas tentang sepatu Nabi. Sepatu Nabi belum ya? Belum ya? Ya. Sepatu Nabi dan sendal Nabi, Pak Wito sama dereng? Oh sudah. Oh sudah ya. Jadi saya lebih percaya kepada yang punya catatan gitu. Berarti sepatu Nabi sudah ya? Sendal Nabi sudah. Ya, ini kalau misalkan sudah berarti kita ke yang berikutnya. Berarti pagi hari ini kita akan membaca atau belajar tentang babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini Bapak Ibu akan menjelaskan kepada kita sebenarnya Nabi niku ndamel cincin napa mboten. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan kita sudah baca hadisnya, apa hukum seorang laki-laki niku ndamel cincin? Nah, di sini ada yang pakai cincin buatan Bapak Ibu? Nah, ada ya seperti Mbah nih damal cincin ya. Ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu jelas ya. Ini untuk bapak-bapak boleh nggak pakai cincin? Kalau seandainya boleh, cincin seperti apa yang diperbolehkan dan cincin seperti apa yang dilarang. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-12. Babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa itu khatam? Apa itu cincin Bapak Ibu? Al khatamu halqatun dzatu fassin min ghairiha fa illam yakun laha fassun fahiya fathah wa hadhihi turjumatu ma'qudatun li bayani ma yata'allaqu bi khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuhu wa naqsyuhu. Nggih monggo pinarak sugeng rawuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bab ini akan menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya cincin yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin itu Bapak Ibu adalah satu benda yang dibuat melingkar, kemudian benda tersebut biasanya dimasukkan ke dalam apa? Jari. Masya Allah, matur suwun jazakumullah khair ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah pagi hari ini ada kopi, ya ada teh. Ini adalah wasilah Bapak Ibu supaya kita lebih semangat dan buatan apa? Buatan ngantuk ya. Supaya tambah semangat lagi dan tidak mengantuk Bapak Ibu. Ya monggo silahkan diunjuk, silahkan didahar. Diunjuk kopinya, didahar jajannya, monggo silahkan. Monggo silahkan Pak diunjuk. Atau puasa Daud nih. Masya Allah. Monggo silahkan. Ya saya juga mau ngunjuk ini supaya Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi cincin itu Bapak Ibu adalah benda yang dibuat melingkar, kemudian dia dipakai di jari. Dan umumnya Bapak Ibu yang dinamakan cincin itu dia makainya di jari tangan dan bukan di jari kaki. Ya dia pakainya di jari tangan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata cincinnya Nabi itu ada ukirannya.
Cincinnya Nabi itu ada naqsyuhu, ada ukirannya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ukiran yang ada pada cincin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabiyuna Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadal khatam fi waqtin mutaakhir ba'da hijratihi. Dahulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memakai cincin fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi, di waktu terakhir daripada hidup beliau setelah Nabi itu berhijrah ke kota Madinah. Ittakhadahu fi awakhir sanati sadisah lil hijrah indama bada'a sallallahu alaihi wasallam yukatibul muluk bi da'wati ila dinillah. Bapak Ibu, Nabi ketika berada di Mekah, ya Nabi ketika berada di Mekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menggunakan cincin. Ya. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, Nabi tidak menggunakan cincin. Ketika Nabi berada di Madinah, 5 tahun itu tidak memakai cincin. Baru mulai di tahun ke-6 Hijriah, Nabi mulai menggunakan apa? Cincin. Hal itu dimulai Bapak Ibu atau Nabi lakukan indama bada'a yukatibul muluk bid'awati ila dinillah, yaitu ketika Nabi mulai berdakwah kepada para raja, entah raja Yaman ataupun raja Mesir ataupun raja Habasyah ataupun raja Romawi ataupun raja-raja yang lain. Ketika Nabi ingin berdakwah kepada mereka Bapak Ibu, maka dakwah ke kerajaan atau dakwah ke pemerintahan Bapak Ibu, maka ini biasanya lebih formal dibandingkan dakwah langsung kepada masyarakat. Kalau dakwah langsung kepada masyarakat bisa langsung menemui mereka, berceramah di depan mereka atau berkhutbah di depan mereka. Tapi kalau berdakwah kepada penguasa, berdakwah kepada para raja, maka semenjak zaman dahulu Bapak Ibu, mereka itu biasa menggunakan surat. Ya. Biasa mereka menggunakan surat. Dan surat niku Bapak Ibu ada syarat-syaratnya supaya dianggap sebagai surat yang sah dan bukan surat kaleng Bapak Ibu. Ya. Jadi surat itu ada syaratnya supaya dia bisa diakui sebagai surat yang sah. Salah satu syaratnya Bapak Ibu, surat itu wajib ada stempel. Ya. Jadi kalau misalkan ada surat, kemudian tidak ada stempelnya, tidak ada nama pengirimnya, tidak ada kepala suratnya, nggak ada kop suratnya, maka itu Bapak Ibu biasanya disebut sebagai surat apa? Surat kaleng. Ini nggak tahu yang ngirim ini siapa. Kalau nggak ada stempelnya, orang itu ragu ini suratnya asli apa? Boten. Ya. Maka pada waktu itu Nabi mendapatkan usulan daripada para sahabat, wahai Rasulullah, buatlah cincin. Buatlah stempel. Di mana stempel itu untuk menunjukkan bahwasannya surat yang panjenengan kirim itu asli, bukan palsu. Maka semenjak tahun ke-6 Hijriah Bapak Ibu, Nabi SAW minta untuk dibuatkan stempel. Dan stempel itu supaya tidak tercecer di mana-mana, maka beliau menggunakan stempelnya itu sekaligus menjadi sebuah cincin. Ya. Falamma arada an yaktuba ila Rum, ya. Ketika Nabi ingin mengirim surat kepada bangsa Rom, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman. Sesungguhnya bangsa Rom itu wahai Rasul, mereka tidak mau membaca surat yang diberikan kepada mereka kecuali adanya stempel. Fattakhadha khina idin al-khatam, maka semenjak hari itu Nabi minta dibuatkan cincin. Walihada fassala ba'du ahlul ilmi fi hukmi ittikhadil khatam. Maka dari kejadian ini, dari peristiwa ini, para ulama mereka menjelaskan dengan sangat detail kepada kita bagaimana hukum seorang laki-laki itu menggunakan cincin. Ya. Idza kana li hajatin,
Likaunihi mathalan qadiyan au mas'ulan yahtaju ilal khatam fahuwa binisbati ilaihi sunnatun. Maka Bapak Ibu, seandainya menggunakan cincin itu ada maslahatnya, ada kebaikannya, seperti seorang hakim yang dia memerlukan cincin untuk menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang resmi, atau seorang pemimpin yang dia menggunakan cincinnya itu sebagai apa? Stempel, tanda kalau dia itu pemimpin. Fahuwa binisbati ilaihi sunnatun. Maka bagi orang yang seperti itu, hukum memakai cincin adalah sunnah. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada hajat, maka menggunakan cincin itu bisa bernilai apa? Sunnah. Ya, bisa bernilai sunnah. Wa amma adapun idza kana min ghairi hajah. Adapun jika menggunakan cincin itu tanpa adanya hajat dan tanpa adanya keperluan Bapak Ibu, fa innahu yakunu mubahan. Maka damal cincin niku Bapak Ibu hukumnya mubah. Jadi di sini Bapak Ibu damal cincin itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu memakai cincin itu hukumnya sunnah jika ada hajat, jika ada keperluan. Tapi jika tidak ada keperluan, hanya sekedar memakai cincin saja, maka itu hukumnya mubah. Maka kemudian bagi ibu-ibu misalnya, ketika pakai cincin dan cincinnya itu sebagai perhiasan, maka jika diniatkan perhiasannya itu karena Allah, maka itu bisa bernilai sunnah. Dan juga bapak-bapak seperti itu, jika memakai cincin misalnya, untuk memastikan, iki aku wis rabi, misalnya. Ya, supaya buatan dikira Pak, panggah Joko, panggah. Ya, anaknya sudah 2, anaknya sudah 4, anaknya sudah 5, karena kemana-mana tidak pakai cincin, maka dikira panggah Joko, panggah ditawan itu mereka ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang itu memakai cincin karena adanya hajat ataupun keperluan, maka memakai cincin itu bisa bernilai sunnah gitu. Ya. Nah, sekarang kita Bapak Ibu akan membacakan bagaimana model cincin daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa ghairi wahid an Abdullah ibn Wahbin an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik qala. Jadi hadis ini datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik mengatakan kana khatamun nabi, sesungguhnya cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Ya. Di sini Bapak Ibu dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwasannya kana khatamun nabi, dahulu Bapak Ibu cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin, terbuat dari warik ataupun fiddah, terbuat dari perak. Terbuat dari apa Bapak Ibu? Perak. Ya. Di sini Bapak Ibu, kenapa Nabi tidak menggunakan cincin itu dari besi Bapak Ibu? Ngapunten. Besi Bapak Ibu, suatu saat secara berkala besi itu akan mengalami penurunan kualitas. Karena apa? Besi niku saged berkarat. Beda halnya dengan emas dan perak. Emas tidak bisa berkarat. Perak juga tidak bisa berkarat. Maka Bapak Ibu, perak dan emas itu merupakan komponen yang paling utama yang biasanya dipakai manusia untuk dipakai menjadi cincin. Ya. Dan juga untuk membentuk ulang itu mudah. Seandainya emas itu patah, maka disambung bisa. Ketika fiddah, perak itu pecah atau patah disambung bisa. Berbeda dengan material yang lain. Misalnya ketika satu cincin itu terbuat dari batu misalnya, maka ketika pecah atau rusak, dia akan sulit untuk disambung lagi gitu.
Maka di sini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dahulu memakai cincin dan cincinnya Nabi itu terbuat dari perak. Wa huwa yadullu ala jawazi lubsil rajulil khatamin min fiddah. Di sini Bapak Ibu, ketika kita membaca, ternyata dahulu itu Nabi menggunakan cincin yang terbuat dari perak, maka kita bisa mengambil istimbatul ahkam, kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan itu boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Maka cincin yang terbuat dari perak niku angsal dipun damel tiang jaler lan tiang setri. Ya, boleh. Wa qauluhu wa kana fasuhu habasyian ay al-fasu wa huwa al-mawdi' alladhi yunqashu alaihi minal khatam. Dan juga Bapak Ibu, ternyata cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ukirannya. Cincinnya Nabi ada apa? Ukirannya. Maka kalau pas dengan tumbas, cincin Bapak Ibu, kemudian ada ukirannya, ada hiasannya, maka itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah. Jadi tidak harus beli cincin, pokoknya cincinku, ali-aliku kudu polos gitu. Tidak harus Bapak Ibu. Karena apa? Cincinnya Nabi saja ada ukirannya. Itu menunjukkan bahwa mengukir pada cincin itu hukumnya boleh. Ya, tidak terlarang. Ya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman bifiddah wa kana yakhtimu bihi wala yalbasuhu. Nah, di sini Bapak Ibu ada hadis lain yang menjelaskan kepada kita bahwasanya dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan cincin dan cincin beliau itu terbuat dari perak Bapak Ibu, terbuat dari apa? Perak. Fakana yakhtimu bihi, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki fungsi. Selain cincin yang dipakai beliau itu untuk perhiasan, maka cincinnya beliau itu dipakai untuk nyetempel. Cincinnya Nabi itu dipakai untuk apa? Nyetempel. Wala yalbasuhu, dan beliau tidak setiap saat memakai cincinnya itu. Artosipun pripun Bapak Ibu? Jadi cincin itu Bapak Ibu, bagusnya memang terkadang kita pakai dan terkadang kita lepas secara berkala Bapak Ibu. Kadang-kadang hendaknya kita pakai cincin itu kalau punya cincin ya. Kalau sing boten gadah nggih kula boten maksa nggih. Maka orang yang punya cincin Bapak Ibu hendaknya dia memakai cincinnya berkala. Kemudian terkadang dia juga melepas cincinnya supaya apa? Supaya yang pertama, dia tahu cincinnya itu dalam kondisi bagaimana. Tasik pas, nopo sampun seret Bapak Ibu. Ya. Karena orang yang tidak pernah melepas cincinnya Bapak Ibu ngapunten, ketika dagingnya itu sudah semakin nopo? Dagingnya semakin apa? Besar, ya. Dagingnya sudah semakin lemu Bapak Ibu. Ya. Maka biasanya pun ngapunten buatan kraos. Kalau tidak pernah dilepas. Tapi orang yang biasa melepas cincinnya berkala, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, untuk dibersihkan juga bagian dalamnya cincin itu, maka dia akan tahu, oh baane cincin kuki sik pas. Oh ternyata cincin saya itu masih longgar. Atau oh ternyata cincin saya sudah kekecilan. Ya. Maka kalau misalkan orang itu bertahun-tahun tidak pernah melepas cincinnya, maka dikhawatirkan Bapak Ibu, cincinnya itu sudah kekecilan, kemudian dia tidak bisa melepas. Maka itu nanti akan kesulitan orang-orang kalau misalkan sudah cincinnya itu kekecilan, maka nanti Bapak Ibu biasanya tangan niku saged bededek Bapak Ibu. Gini mboten? Ya, tangan itu bisa bededek, bisa abuh Bapak Ibu. Maka secara berkala sunnahnya cincin itu
dilepas. Bahkan dalam kasus tertentu, ketika sudah terlanjur terlambat melepas cincin, ketika cincinnya ukurannya sama, boten melar, sementara dagingnya pripun? Melar, nambah, maka dalam kondisi tertentu, cincin itu harus dicopot paksa dengan diapakan, Pak? Digergaji. Ya, pakai gergaji kecil yang ujungnya kecil itu harus digergaji sampai cincinnya itu putus baru bisa dilepas. Maka masyarakat muslimin, sebelum hal itu terjadi, maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita, bagi yang biasa menggunakan cincin, maka hendaknya cincinnya itu dilepas berkala, dibersihkan dalamnya, dan juga jarinya dibersihkan, supaya kita tahu apakah ada kotoran atau tidak, dan juga yang kedua kita tahu apakah cincin itu masih pas atau sudah kekecilan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qila kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min khatam. Disebutkan Bapak Ibu dalam riwayat yang lain bahwa ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki cincin lebih dari satu. Ya, jadi dahulu Nabi Muhammad SAW niku gadah cincin lebih dari satu, artosipun tidak tercela kalau seorang itu memiliki cincin lebih dari satu, Bapak Ibu. Ya. Maka kalau misalkan ibu-ibu di rumah punya koleksi cincin, itu tidak salah, Bu. Hukumnya boleh. Dan juga bapak-bapak misalnya ketika memiliki cincin lebih dari satu, maka boleh dipakai bergantian. Mungkin satu cincinnya itu terbuat dari perak. Satu cincinnya itu terbuat dari apa? Akik misalnya. Satu cincin yang lain terbuat dari apa? Perak tapi ujungnya berlian gitu. Ya, supaya tidak bosan, maka boleh bergantian cincin itu dipakai. Lek gadah, lek boten gadah, boten damel nggih boten napa-napa ya. Nah, bagaimana kalau emas? Ya, nanti kita bahas. Ya, belum, sabar ya. Ini kita masih pagi nih ya. Ini masih pagi. Sabar ya, sabar ya. Masih baru mulai kita ya. Ja'a an Imam Ahmad kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun min hadidin alaihi fiddatun faramiya bihi ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memiliki khatam, cincin Bapak Ibu, yang terbuat dari perak. Ya. Kemudian cincin tersebut tercampur dengan bahan yang terbuat dari besi. Jadi peraknya itu tercampur dengan apa? Besi. Faramiya bihi. Kemudian Nabi melemparkannya. Jadi cincin beliau terbuat dari perak, campur apa? Besi, dan beliau melemparkannya. Di sini sebutkan qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Ahkamul Khawatim. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menulis satu kitab yang judulnya Ahkamul Khawatim, hukum menggunakan cincin-cincin. Wa la'allahu huwallazi kana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu kana ja'a fil hadits Ibnu Umar an syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yalbasuhu tuhmalu ala halin muayyanah. Dahulu Bapak Ibu, Nabi pernah memiliki cincin yang terbuat dari besi. Dan beliau itu melempar cincinnya itu. Artosipun apa Bapak Ibu? Terkadang cincin yang terbuat dari besi Bapak Ibu ada masanya. Dan ada masa di mana besi tersebut berkarat. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan Bapak Ibu bahwasannya sesuatu yang jika dipakai itu bisa menimbulkan madarat dan Nabi pengen umatnya tidak seperti itu, maka Nabi pernah melempar cincin beliau yang terbuat dari besi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan gadah cincin yang terbuat dari besi dan besinya itu berkarat Bapak Ibu, ampun eman. Ampun apa? Eman. Karena kalau besi yang berkarat itu kita pakai, kemudian nanti terjadi iritasi dan karatnya itu masuk ke dalam tubuh, maka di sini nanti kita akan mendapatkan madarat. Ya. Padahal dalam kaidah agama Islam, ad-dararu yuzal, sesuatu yang bisa menimbulkan madarat itu harus
dihilangkan. Maka kampunten, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu di jalan dan itu bisa merusak kendaraan, maka orang yang tahu wajib mindah. Orang yang tahu wajib apa? Mindah. Seandainya ada toko bangunan yang lewat, truk toko bangunan yang lewat, kemudian dia membawa material-material bangunan, kemudian Bapak Ibu ada batu yang jatuh, atau ada paku yang jatuh, dan kita tahu Bapak Ibu paku tersebut berada di jalan. Kalau misalkan kita tidak menggeser paku itu, maka nanti ada orang yang kemudian terkena bahaya. Bannya bisa bocor, kendaraannya bisa kecelakaan. Maka Bapak Ibu, orang yang mengetahuinya wajib mindah. Orang yang mengetahuinya wajib apa? Mindah Bapak Ibu. Tidak boleh orang tersebut, oh ada batu, ya udah, tok nih Bapak Ibu. Tidak boleh. Orang yang mengetahui adanya bahaya di tengah jalan, maka dia wajib untuk memindah bahaya itu. Maka, monggo silakan ya. Maka kalau misalkan melihat bahaya itu wajib mindah Bapak Ibu, maka ketika dia menggeser atau memindah bahaya itu, maka orang tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Maka kalau memindah benda itu mendapatkan pahala, orang yang tahu dan membiarkannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi tidak boleh Bapak Ibu nebar bahaya di tengah jalan, itu nggak boleh. Maka ngapunten kalau misalkan ada orang yang dengan sengaja menebar duri di jalan, orang yang dengan sengaja menebar paku di jalan Bapak Ibu, maka orang tersebut telah melakukan dosa. Dan setiap dosa yang hubungannya dengan umat manusia Bapak Ibu, nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum orang yang didolimi itu meridhoi. Ini beratnya Bapak Ibu. Kalau dosa orang itu kaitannya dengan Allah, maka cukup dihilangkan dengan tobat dan istighfar. Cukup Pak. Seandainya kita punya kita punya dosa yang tidak ada hubungannya dengan umat manusia, tapi hubungannya kepada siapa? Allah. Maka kita cukup untuk minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, cukup. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang Bapak Ibu, jika dosa kita itu hubungannya dengan Bani Adam, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengampuni dosa orang tersebut kecuali jika orang yang didolimi itu sudah mengampuni atau memaafkan dosa-dosanya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap orang itu berhati-hati kalau dosanya itu berkaitan dengan anak cucu Adam, ya. Karena nanti di pengadilan akhirat Bapak Ibu, orang yang mendolimi itu hanya punya dua kemungkinan. Orang yang didolimi atau orang yang mendolimi itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Jika yang didolimi itu tidak memaafkan, jika orang yang didolimi itu tidak memaafkan, maka dia harus wajib menanggung konsekuensi yang kedua. Kedoliman itu akan dibayar dengan amalannya. Kedoliman itu akan dibayar dengan apa? Amalannya, amalan orang yang mendolimi itu. Seandainya orang yang didolimi itu dulu belum pernah membalas di dunia, maka orang yang mendolimi Bapak Ibu akan diambil amal solehnya, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi sesuai kadar kedolimannya. Lalu bagaimana Ustadz jika orang yang mendolimi ini mboten gadah pahala Ustadz? Maka orang yang didolimi dosanya akan diambil, kemudian diberikan kepada orang yang mendolimi. Kinten-kinten Bapak Ibu, Allah niku adil apa mboten? Adil. Maka orang yang didolimi di dunia Bapak Ibu tidak perlu terlalu risau. Karena nanti bakal ada pengadilan akhirat. Beres Pak. Kalau orang itu tahu kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak akan pernah risau, Pak.
dia mau didolimi, dia mau diapakan Bapak Ibu, maka orang tersebut punya satu kartu as, punya satu senjata yang nanti bakal dimanfaatkan di mana? Di akhirat. Ya. Maka masyaallah muslimin, orang yang lemah itu tidak akan lemah lagi ketika sudah berada di akhirat. Ya. Orang yang lemah Bapak Ibu itu hanya akan lemah di dunia. Sementara orang yang lemah dan didolimi di dunia nanti akan kuat di mana? Di akhirat. Maka inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat orang yang lemah itu berada di dalam perlindungannya. Maka seperti itulah Bapak Ibu, orang yang menebar gangguan di jalan, menebar paku di jalan, membuang misalkan Bapak Ibu, sesuatu yang bisa mengganggu di jalan Bapak Ibu, maka ini juga termasuk kedzaliman. Maka ngapunten Bapak Ibu. Seringkali saya masih mendapati seorang muslim yang dia membuang bangkai di jalan. Ketika ada tikus mati di rumahnya, bingung gua tak gua neng dalannya. Akhirnya kepelidis motor, kepelidis mobil, bakteri dan bangkainya tadi nemplek tang ban Bapak Ibu. Kemudian bannya itu dibawa ke rumah, motornya dibawa ke rumah, otomatis bannya juga ikut ke rumah. Pas sampai di rumah, ada anak kecil yang dolanan motor, ngusuk-ngusuk bane, dilatih bane motore bapake. Ya. Maka yang seperti itu Bapak Ibu juga termasuk kedzaliman. Maka ngapunten bagi yang masih biasa membuang tikus di jalan, karena masih sering sekali saya lihat, nggak tahu motifnya dibuang di jalan itu apa. Padahal tempat sampah udah ada. Padahal tempat sampah di depan rumahnya itu truk sampah selalu jemput setiap pagi, setiap sore jemput. Masih buang tikus di mana? Di jalan. Maka ngapunten Bapak Ibu, ini termasuk kedzaliman. Jangan sampai orang yang sudah belajar ilmu agama melakukan hal yang seperti itu. Ya. Karena hal yang kecil itu nanti juga pasti ada hisapnya, Pak. Yang paling aman, tikus itu panjenengan masukkan plastik, buang di tempat sampah, beres Pak urusan. Nanti akan diambil oleh truk sampah, dan truk sampah nanti entah bawa kemana niku pun urusannya dinas kebersihan nih Pak ya. Urusannya dinas kebersihan ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memberikan madarat baik kepada diri kita, apalagi kepada orang. Cincin saja Bapak Ibu, jika itu sudah memberikan madarat, maka harus dilepas. Bahkan jika madaratnya tidak bisa dihilangkan, seperti cincin besi tadi, maka boleh dibuang. Maka jika cincin itu Bapak Ibu sudah kekecilan, maka wajib dilepas, jangan dibiarkan. Tapi kalau cincinnya itu berharga, dia pun dilepas kemudian dibuang, Pak. Dilepas, disimpan, kemudian didandakne atau dijual atau di mana bebas ya. Kalau cincin itu berharga, maka jangan dibuang ya, masih bisa dimanfaatkan ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian disebutkan ya. Kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun syatrun wa rasuluh syatrun wallahi satrun. Jadi Bapak Ibu, cincinnya Nabi karena dahulu itu multifungsi. Selain dipakai untuk hiasan, maka cincinnya Nabi itu bisa dipakai juga untuk apa? Stempel. Maka Bapak Ibu, cincinnya Nabi di sini ya, itu ada tulisannya. Tulisannya apa? Muhammadun satrun, di baris yang paling bawah. Ya, itu tertulis apa? Muhammad. Kemudian yang tengah Rasul, dan yang paling atas Allah. Kenapa Ustadz kok nggak dibalik Ustadz? Kenapa kok bukan Muhammad, kemudian bawahnya Rasul dan bawahnya Allah? Di sini ada hikmah Bapak Ibu. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa kata Allah itu tidak boleh ditaruh di bawah. Kata Allah tidak boleh ditaruh di mana? Di bawah Bapak Ibu. Sebagai adab dan penghormatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang paling tinggi, zat yang paling tinggi, maka di antara penghormatan kita, ikram kita kepada Tuhan kita Bapak Ibu,
maka kita harus menaruh lafaz Allah itu di paling atas. Maka Nabi membalik, Muhammad ditaruh yang paling bawah, kemudian Rasul ditaruh di atasnya, baru Allah ditaruh yang paling atas. Maka Bapak Ibu, ini juga merupakan dalil orang itu tidak boleh meletakkan Al-Quran di mana? Di lantai. Supaya menjadi adab kita, minimal Bapak Ibu ditaruh di atas. Napa nih Pak? Yang tempat untuk ngaji yang bisa dilipat itu apa namanya? Dampar. Atau kalau panjenengan punya lipatan sajadah, maka boleh Al-Quran itu ditaruh di atas sajadah seperti itu. Ya. Maka kalau misalkan Al-Quran itu berada di lantai, harus diambil, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi. Sebagai apa? Adab dan penghormatan kita. Karena di dalam Al-Quran itu banyak lafaz Allah seperti itu. Dan juga masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan karena cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada lafaz Allahnya, maka setiap kali beliau masuk ke dalam kamar mandi, beliau selalu menutup cincinnya itu. Atau menjadikan bagian luarnya itu menjadi bagian dalam. Jadi digenggam Bapak Ibu. Supaya apa? Lafaz Allahnya itu tidak nampak di dalam kamar mandi. Atau suatu ketika beliau juga pernah melepas cincinnya, kemudian dimasukkan ke dalam saku ketika beliau hendak masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Maka di sini Bapak Ibu menjadi isyarat bagi kita, kalau baju kita atau cincin kita atau atribut kita yang lain, peci kita ada tulisan Allahnya Bapak Ibu, maka ngapunten ketika masuk ke dalam jeding kamar mandi apalagi WC Bapak Ibu, maka harus kita lepas, harus lepas Pak. Karena sebagai adab kita Bapak Ibu, adab tidak boleh memasukkan kata Allah ke dalam kamar mandi. Maka begitu pula Nabi itu melepas cincinnya ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi. Karena apa? Cincinnya Nabi itu ada lafaz Allahnya. Beda halnya kalau cincinnya panjenengan itu enggak ada lafaz Allahnya, maka tidak menjadi masalah cincin itu dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Jadi di sini kalau misalkan panjenengan baca Nabi melepas cincinnya ketika, atau Nabi menggenggam cincinnya ketika beliau masuk ke kamar mandi, karena itu adalah alasannya, ada ilahnya. Apa alasannya atau ilahnya? Alasannya yaitu cincinnya Nabi itu ada apa? Lafaz Allahnya. Cincinnya Nabi itu ada lafaz Allahnya. Maka ketika ada lafaz Allahnya, cincin tersebut tidak bisa dipakai masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada larangan dari Nabi SAW. Nabi SAW melarang an yakhtima rajulu bidzahab. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Wito. Ya. Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas, Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita para laki-laki untuk menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ya. Laki-laki dilarang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kalau ibu-ibu, kaum hawa, para muslimah, boleh. Boleh. Di sini Bapak Ibu, Nabi hanya melarang. Tapi Nabi tidak menyebutkan alasannya. Namun Bapak Ibu, meskipun alasan suatu pengharaman itu tidak disebutkan oleh Nabi Bapak Ibu, kita butuh alasan untuk mengamalkan dalil, atau cukup kita membaca atau mendengarkan larangan dari Nabi dan kita meninggalkan hal itu Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Cukup membaca dalil atau harus ada alasan Bapak Ibu? Jawabannya, cukup dengan mendengarkan dalil, maka kita harus sami'na wa ata'na. Sedangkan mendapatkan alasan itu merupakan bonus atau tambahan Bapak Ibu. Seandainya kita nggak tahu alasannya sekalipun, jika Nabi melarang, maka kita wajib untuk meninggalkan. Maka seandainya kita nggak tahu alasan Nabi itu melarang laki-laki menggunakan cincin apa, maka kita wajib untuk taat. Meskipun kita nggak tahu alasannya. Nah nanti Bapak Ibu, seandainya kita tahu alasannya, maka dengan mengetahui alasan, kita akan lebih mantap Bapak Ibu.
Jadi mengetahui alasan itu bukan sebab kita itu melaksanakan perintah. Ya, mengetahui alasan itu bukan sebab kita taat kepada perintah. Entah perintah Allah ataupun perintah Rasulullah. Tapi mengetahui alasan itu hanya sebagai tambahan, sebagai imbuh, Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, ada jurnal yang kemudian melakukan penelitian. Ada penelitian yang membuktikan bahwa bahasanya Bapak Ibu, setiap partikel yang kita pakai, setiap apa? Partikel yang akan kita pakai, ketika partikel tersebut dipakai dalam waktu yang lama ataupun sebentar Bapak Ibu, maka partikel tadi akan masuk melalui pori-pori tubuh. Partikel tadi akan masuk ke dalam pori-pori tubuh. Dan ternyata Bapak Ibu, sifat emas itu akan bisa masuk ke dalam darah. Sifat emas itu akan bisa masuk ke dalam darah. Maka Bapak Ibu, laki-laki yang tidak punya sistem untuk membersihkan darahnya setiap bulan, maka laki-laki itu akan terjadi madharat jika dia senantiasa menggunakan cincin ataupun atribut perhiasan yang terbuat dari emas. Sedangkan kaum Hawa, kenapa kok boleh? Ternyata Bapak Ibu, kaum Hawa itu memiliki sistem di dalam tubuh untuk membersihkan darahnya secara berkala setiap bulan. Yang itulah kita kenal sebagai darah haid. Ya. Maka ketika ibu-ibu itu haidnya rutin, Bu, bersyukur kepada Allah. Karena dengan haid yang rutin itu akan bisa membersihkan tubuh dari dalam, dan partikel-partikel atau benda-benda atau bahan-bahan yang bisa merusak tubuh itu akan dikeluarkan dari tubuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau ibu-ibu itu sangat suka terhadap emas, Bu. Nggih, leres Bu nggih? Ibu-ibu suka emas, Bu ya? Kalau pagi hari ini didumi satu orang 1 gram, aman Bu? Wah, luar biasa, ya senang. Apalagi sekarang harga emas lagi mahal. Ya, 1 gramnya pinten Bu? Berapa 1 gramnya terakhir? Sempat beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu naik sampai 2.100.000 1 gramnya. Ya. Tapi sekarang katanya sudah turun. Jadi 1.900.000 lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di sini Allah itu sangat tahu. Allah itu sangat tahu Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kaum Hawa itu sangat suka terhadap perhiasan. Betul Bu ya, sangat suka Bapak ya dengan perhiasan nggih? Sangat suka. Bahkan ibu-ibu itu semarah apapun kalau diajak suaminya pergi ke toko emas, pripun Bu? Langsung luluh ya. Iya. Marahnya langsung ya nanti Pak Sunu harus bawa Bu Sunu ke toko emas ini ya. Ya. Maka semarah apapun kamu Hawa biasanya itu kalau dibawa ke toko emas langsung pripun? Ya, moodnya langsung naik ya, langsung mesem ya. Ya. Kalau dia ya. Ya. Ya, maka kalau misalkan ibu-ibu itu sangat suka kecenderungannya dengan emas, maka bapak gampil, Pak. Kalau bapak mau dengan ibu-ibunya, pertama senengkan, apa ya? Buat senang istri. Ajak ke toko emas, ken milih sakarpe. Nah, nanti baru setelah itu panjenengan sebutkan apa maksudnya panjenengan. Nanti pasti dituruti Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu, Allah itu tahu kalau tabiat wanita itu sangat suka terhadap perhiasan, sangat suka terhadap emas. Bahkan beberapa ibu-ibu ngapunten, ada yang saking sukanya dengan emas, semua jari-jarinya itu dipasang apa? Emas. Ya, jari telunjuknya ada emas, jari tengahnya ada emas, jari ada emas gitu kan. Bahkan ketika arisan, semua gelang yang dipunya itu dipakai. Ya. Ya. Bahkan karena ingin menunjukkan, Bu, sambil ngomong-ngomong gini. Ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang seperti itu adalah sifat
daripada kaum Hawa. Jadi kalau misalkan kaum Hawa itu menggunakan emas, Bapak Ibu, wajar. Dan mereka memang sangat suka terhadap perhiasan. Ya. Mereka sangat suka terhadap perhiasan. Kalau bapak-bapak tidak pakai perhiasan, tidak pakai cincin, tidak pakai gelang, tidak pakai kalung, biasa. Betul Pak ya? Betul, biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang beberapa orang ada yang damel cincin itu risih. Beberapa orang laki-laki yang damel cincin itu pripun? Risih, pengen nyepot pokoknya, pengen nyepot. Maka masyarakat muslimin yang dimata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu, karena Allah memang yang menciptakan kaum Hawa itu, Allah Maha tahu kalau kaum Hawa itu sangat suka terhadap perhiasan, maka Allah tidak melarang perhiasan itu bagi kaum Hawa. Dan Allah juga tidak melarang perhiasan itu bagi laki-laki, tapi laki-laki ada aturannya. Aturannya apa? Laki-laki tidak boleh memakai cincin dari emas. Karena apa, Bapak Ibu? Cincin yang kita pakai itu partikelnya nanti akan masuk ke dalam tubuh. Tentu saja alasan yang pertama yaitu ada larangan dari Nabi SAW. Tapi hikmahnya Bapak Ibu, laki-laki tidak menggunakan cincin emas itu supaya laki-laki itu tambah sehat. Ya, tambah sehat. Bahkan beberapa tahun yang lalu di India, Pak, ada orang yang sangat kaya, tiap hari dia itu pakai emas hampir sekilo. Pakai kalung yang begitu besar, pakai gelang, pakai cincin, semuanya atribut emas itu dipakai. Ternyata setelah beberapa tahun Bapak Ibu, ketika dia menggunakan emas itu terus-menerus, ternyata Bapak Ibu, orang tersebut terkena penyakit, entah apa penyakitnya saya lupa. Penyakitnya itu bisa merusak hati orang itu. Livernya orang tersebut rusak, matanya yang harusnya putih berubah menjadi apa? Kuning. Dan setelah dicek, ternyata orang tersebut terkena kanker darah. Oh, itu ngeri banget Pak. Kanker darah itu membuat setiap inci daripada persendian kita sakit luar biasa. Sakit Pak. Bahkan dulu ada salah satu putra daripada ustadz saya di Makassar, itu anaknya itu terkena kanker darah. Pada waktu itu saya sedang menunggu salah satu teman yang dia itu mau operasi karena giginya itu yang bam, tumbuhnya nggak ke atas tapi ke depan. Jadi nabrak gigi yang satunya itu harus dioperasi, dicongkel itu giginya, dicabut dari dalam gitu. Nah, pada waktu itu kebetulan anaknya ustadz saya itu juga terkena kanker darah. Sangat kasihan Bapak Ibu. Setiap inci daripada kulitnya itu sakit. Panas kayak terbakar Bapak Ibu katanya itu. Akhirnya setelah beberapa hari, qadarullah, Allah mencabut nyawa putra daripada ustadz saya itu dan dia dinyatakan meninggal dunia. Jadi salah satu kanker yang termasuk berbahaya itu adalah kanker darah Bapak Ibu. Jadi orang yang menggunakan cincin ataupun perhiasan dari emas Bapak Ibu, itu bisa menyebabkan penyakit, salah satunya apa? Kanker darah tadi. Maka harus berhati-hati. Orang yang tidak memakai cincin emas saja bisa terkena kanker darah, apalagi orang yang pakai ya, bisa lebih parah lagi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu ya, jadi Nabi SAW dahulu pernah memakai cincin emas ya. Dan di antara kesunahan Bapak Ibu, memakai cincin itu digunakan cincin itu di mana? Di tangan. Di tangan mana? Nah, ini perlu dibahas kalau gitu ya. Sebelum saya tutup ya. Saya akan bacakan satu hadis lagi Bapak Ibu. Ternyata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu biyaminihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu apa? Biyaminihi. Di sini Bapak Ibu disebutkan amal hukmu fil mas'alati haitsu huwa fayaqulu Nawawi, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ajma'u ala jawazi atakhattumu fil yamin wa ala jawazi fil yasar. Hukum asalnya Bapak Ibu, hukum asalnya damel cincin di tangan kanan ataupun di tangan kiri, dua-duanya boleh, bebas Pak. Panjenengan mau damel cincin di tangan kanan boleh, panjenengan pengen pakai cincin di tangan kiri boleh, hukum asalnya boleh. Wala karahata fi wahidin minhuma, dan tidak ada hukum makruh
bagi setiap orang yang pengen pakai di mana saja. Tapi muncul pertanyaan. Intinya mau dipakai di mana saja boleh dan tidak makruh. Bukan makruh. Tapi para ulama berbeda pendapat mana yang paling afdal. Mana yang paling apa, Pak? Afdal. Fayatakhattamuna katsirun minas salaf fil yamin. Wa katsirun fil yasar. Di sini Bapak Ibu ternyata para ulama sampai para salafus saleh mereka itu berbeda pendapat karena banyak di antara mereka yang menggunakan cincin itu di tangan kanan dan banyak di antara mereka yang menggunakan cincin itu di tangan kiri. Wastahabba Malik bin Yasar, dan Malik bin Yasar Bapak Ibu itu mengatakan apa? Fi madhabina as-sahihu annal yamina afdal. Tapi salah seorang tabi'in yang bernama Malik bin Yasar, beliau mengatakan menggunakan cincin di tangan kanan itu lebih afdal. Menggunakan cincin di tangan kanan itu lebih apa? Lebih afdal. Li'annahu zinah, karena cincin itu merupakan perhiasan. Perhiasan itu sae awan Bapak Ibu. Sae, maka setiap sesuatu yang sae maka disunahkan dimulai dari sebelah kanan. Ya. Wal yaminu asyrafu wa ahaqu fi zinah wal ikram. Kemudian Bapak Ibu, tangan kanan ini lebih berhak mendapatkan ikram daripada tangan kiri. Karena setiap kita memberi dengan menggunakan tangan putih, Pak. Kanan. Kita makan memasukkan makanan ke mulut menggunakan tangan apa? Kanan. Maka mayoritas hal-hal yang baik Bapak Ibu kita lakukan dengan tangan kanan. Maka begitu pula ketika menggunakan cincin itu merupakan hal yang baik, maka disunahkan, menurut siapa? Malik bin Yasar, disunahkan menggunakan cincin itu di tangan kanan. Meskipun Bapak Ibu, orang yang mau pakai di tangan kanan, mau pakai tangan kiri itu hukumnya boleh, bebas sebenarnya. Tapi kalau pengen yang lebih afdal, yang lebih apa? Afdal, maka ketika orang itu menggunakan cincin di tangan kanan bisa bernilai sunnah. Kenapa? Karena dahulu ternyata Nabi SAW menggunakan cincin itu juga di tangan kanan. Ya. Anna Nabi SAW kana yalbasu khatamahu fi yamin. Sesungguhnya Nabi dahulu menggunakan cincin itu di tangan kanan. Ya. Sudah Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan gunakan sisa waktu 5 menit, 10 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Biasanya kalau pelajaran seperti ini banyak yang tanya. Ya, monggo silakan Bu. Waalaikumsalam. Bagus ya. Kalau seandainya hanya kata saja Bapak Ibu, hanya kata ya. Bukan Al-Qur'an nggih. Kalau Al-Qur'an kita nggak boleh geser-geser, Pak. Kalau Quran nggak boleh kita geser-geser. Tapi kalau misalkan itu merupakan lafaz, hanya Allah saja dan Muhammad ataupun kata-kata yang lain, maka di antara adab kesunahannya yaitu kata Allah itu harus ditaruh di paling atas atau minimal sejajar. Ya. Karena dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mengangkat derajatmu lebih tinggi dibandingkan derajat nabi-nabi yang lain." Bahkan dalam sholawat, Bapak, dalam apa? Sholawat, kita menggandengkan lafaz Allah dengan lafaz Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika lafaz Allah itu Allah sejajarkan dengan Muhammad itu masih boleh, maka ketika lafaz Allah ditaruh di atasnya Muhammad itu lebih boleh lagi. Yang tidak boleh yaitu apa? Kita dengan sengaja masang kaligrafi itu Allahnya di bawah, Muhammad ataupun kata-kata yang lainnya di atas. Kecuali kalau itu merupakan lafaz Al-Qur'an. Kalau lafaz Al-Qur'an, Pak, kita tidak boleh molak-malik, ya. Contohnya apa? Misalnya kata Al-Qur'an yang Allahnya di akhir. Ya. Innahu azizun hakim. Aziz itu siapa? Allah. Hakim siapa? Allah. Kita balik hakimnya di awal. Dan tidak boleh, Pak.
membolak-balikkan lafaz Al-Quran itu haram, tidak boleh. Tapi kalau misalkan mensejajarkan, maka itu boleh. Karena apa? Memang Allah mengangkat nama Nabi Muhammad itu sejajar dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya, silakan Pak. Nggih. Jualan ake ya. Nggih. Sama seperti bapak saya juga suka jualan ake ya. Nggih. Copot. Berarti ngepres ya? Seret. Gitu. Nggih. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, air bisa masuk atau tidak itu tergantung seret napa boten sebenarnya. Kalau ada longgarnya meskipun sedikit, buktinya apa? Ada longgarnya itu, kita geser kita geser bisa. Maka ketika kita geser bisa, saya yakin air wudhu tetap bisa masuk. Apalagi kalau misalkan kita wudhu, sunahnya menyala-nyala apa? Jari. Saya yakin air masih bisa masuk. Artinya, jika itu tidak mendekat, Pak, ya, maka saya yakin air itu bisa masuk. Maka tadi Nabi menganjurkan kepada kita apa? Untuk secara berkala melepas cincin supaya kita itu tahu apakah cincin kita seret napa boten. Lek sampun boten sedeng, Pak, ampun dipeksa. Karena selain daripada air wudhu itu tidak bisa masuk, cincin yang mendekat itu bisa mengganggu peredaran darah. Bahkan kalau misalkan dulu ada, Pak, di Jati Perahu, ada orang yang tangannya itu kena apa? Luka. Supaya dia itu nggak pengen lukanya itu mancur, akhirnya apa yang dilakukan, Pak? Dia cari plastik, kemudian jari kelingkingnya itu diubel-ubel plastik. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Karena sehari 2 hari dia nggak melepas itu, sampai biru, akhirnya apa yang terjadi? Jarinya putus. Kisah nyata, Pak. Ya, kalau misalkan jari itu terlalu ketat, ngubel-ngubel, sampai biru, hitam, dibiarkan, maka jari itu bisa putus. Dan ternyata di Eropa, naleni apa, Pak? Naleni siset seperti itu merupakan salah satu cara untuk mengkebiri hewan. Jadi hewan itu, kalau mau dikebiri Bapak Ibu, dia itu testisnya diapakan? Ditaleni sampai siset. Baru setelah ditali siset seperti itu, maka ketika hewan itu dikebiri dengan dipotong, maka boten kraos. Ya, seperti itu. Maka kalau misalkan kita nali driji terlalu siset, Bapak Ibu, dikhawatirkan nanti jari itu apa? Terganggu peredaran. Nah, maka juga memakai cincin yang seret, Bapak Ibu, itu juga dikhawatirkan bisa mengganggu peredaran darah gitu. Jadi kalau misalkan cincin itu masih longgar, Pak, saya yakin air wudhu masih bisa masuk. Tapi kalau cincinnya itu sudah seret, dikhawatirkan cincinnya itu menghalangi air untuk masuk. Insya Allah ngoten, Bang, ya. Ya, betul, bagus itu. Memang cara untuk menghormati lafat-lafat Allah, entah Al-Quran yang sudah usang atau apa, itu dengan cara dihancurkan dengan dibakar. Karena dengan dibakar itu, tulisannya akan hilang. Justru kalau kita buang ke tempat sampah, itu termasuk dari tindakan yang kurang beradab. Ya, jadi nggak boleh Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan punya Al-Quran yang sudah protol, kemudian panjenengan buang ke tempat sampah itu nggak boleh. Atau ketika dicacah dengan mesin cacah pun terkadang tulisan Allahnya masih utuh. Maka solusi yang paling bagus yaitu apa? Kalau misalkan tidak dikubur, maka diapakan? Dibakar. Dan dibakar itu adalah cara yang paling mudah dan paling aman insya Allah. Monggo berikutnya kalau masih ada. Batoha, silakan Batoha. Bu Sunu.
Sudah? Ya, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini alhamdulillah. Kemudian pekan depan itu pekan kedua ini ya, awal bulan ya. Tanggal berapa pekan 2 itu? Ada yang tahu? Jadi untuk pekan depan Bapak Ibu, karena kami mengisi di Kediri jam setengah 7, jadi khawatir saya kalau mengisi di sini selesai jam 6 nanti tidak nutut waktunya itu. Jadi untuk pekan depan saya mohon izin ya tidak bisa mengisi kajian di sini ya. Dan juga pekan depannya lagi Mas Hafid ya. Ya, jadi pekan depannya lagi Mas Hafid mau mengunjungi putranya di Tawangmangu di Iskarima dan saya mau jalan-jalan juga ke sana. Ya, jadi nanti kita libur 2 pekan akhirnya Mas Hafid ya. Enggak apa ya. Ya, jadi kita nanti pengajiannya libur 2 pekan. Atau mau digeser ke hari sebelumnya? Ya. Maksudnya kalau Sabtu pagi kan saya nggak ada kajian. Ya, untuk 2 pekan ke depan kalau misalkan Mas Hafid masih ngerasakan bisa digeser ke Sabtu depan. Biasanya Sabtu depan panjenengan semua ikut Kalfurqon. Iya, Kalfurqon ya. Berarti nggak bisa hadir ya. Senin pagi saya di Atakwa. Pokoknya selain Sabtu itu pagi pada subuh sudah full semua. Ya. Atau libur aja ya kayaknya ya. Ya libur aja ya. Supaya materinya jangan sampai terlewat. Kita iman-iman kan? Iman-iman materi terlewat. Jadi insya Allah 2 pekan ke depan kajian kami di Masjid Sulaiman nanti libur. Nanti insya Allah kita lanjut di pekan keempat nanti ya. Kita pekan keempat sudah masuk. Jadi untuk pekan ke depan dan pekan kedua, Ahad kedua dan Ahad ketiga nanti kita liburkan dulu dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di Ahad pekan keempat tetap di masjid yang kita cintai ini yaitu Masjid Sulaiman Arif Abdillah. Tapi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah pengajian pagi hari lancar dan saya apresiasi panjenengan semua tidak ada yang ngantuk dan kopinya juga sudah habis semua ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mulai kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا